sukses, sehat, dan bahagia bersama saya Tommy Aditama dari Tom's Happy. Saya akan menerangkan kemarin ada mungkin sedikit banyak kegalauan dari saudara-saudara semua, sedikit bingung dengan konsep yang saya sampaikan. Nah, di sini saya kemarin itu berpikir sampai ke tadi apakah saya mau bikin audio atau bagaimana, akhirnya saya putuskan untuk membuat video. Mungkin ini tidak bisa memuaskan semua hasrat keinginan tahuan Anda, tapi minimal Anda bisa tahu sedikit banyak tentang konsep yang saya berikan. Konsep HIM, Holistic and Integrative Health Management. Jadi memandang sesuatu, memandang manusia itu holistik, menyeluruh dengan semua komponen internal dari dalam tubuh manusia, secara fisik, secara pikiran, dan secara perasaan. Kemudian yang ini berkaitan dengan alam semesta, dengan manusia yang lain, dengan tanaman, dengan hewan, dengan bumi, dengan langit, dengan cuaca. Semua menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena kita tetap hidup di atas bumi yang sama, hidup di bawah langit yang sama. Jadi manusia di sini itu mempunyai perangkat internal, yaitu pikiran, perasaan, dan fisik. Pikiran dan perasaan ini yang kita sebut data emosi. Emosi ini mempunyai Qi atau energi. Dalam kamus TCM, Traditional Chinese Medicine atau Eastern Medicine, disebut sebagai Qi patogen dalam atau penyakit dalam. Ada marah, senang, sedih, takut, cemas, terkejut, melamun atau rindu. Dan ini ada flow energi di situ. Ada pergerakan energi di situ. Anda bisa baca lagi di slide yang di Telegram channel. Kenapa kita sebut emosi itu sebuah Qi, energi? Coba ketika kita marah, muka kita akan merah. Ada sesuatu yang naik ke atas. Ketika takut, ada sesuatu yang turun sehingga akan sangat beda antara marah dan takut. Ketika marah, Qi yang naik ini membawa darah ke atas sehingga muka merah. Ketika takut, membawa darah turun sehingga muka menjadi pucat. Ini kemudian ada variabel fisik. Fisik itu tubuh dengan segala komponennya, tubuh fisik ya, itu juga mempunyai Qi juga. Jadi ada Qi tubuh. Dan pergerakan ini mempengaruhi Qi tubuh juga. Pergerakan itu jalan kaki, lari, pergerakan ada begini, ada begitu. Apapun pergerakan kita itu membuat energi berflow atau mengalir sesuai dengan pergerakan apa di situ. Nah, manusia ini tinggal di bumi, dari dimensi bawah ini atau yang kita injak itu kita sebut bumi, dan ini juga ada Qi-nya, kita sebut Qi bumi. Ini banyak komponennya, beberapa diantaranya adanya tanah, kemudian mineral bumi, sungai bawah tanah, dan mungkin banyak unsur-unsur yang lainnya yang secara modern disebut area geografis dan geologis. Nanti sebenarnya Qi ini yang nanti bisa kita sebut sebagai geopatik stres bila sudah ada gangguan. Nah, jadi gangguan di tubuh manusia dikarenakan energi-energi yang ada di dalam tanah atau di dalam bumi. Kemudian Qi langit, dari langit. Sebenarnya sederhana kok, kita bisa mengindra dan kita bisa melihat, kita bisa merasionalisasikan semua ini. Di langit ada apa? Ada matahari, bulan, bintang, awan. Itu yang kita sebut astronomis. Tidak penting kita membahas ada planet ini, galaksi ini, karena itu hanya pengetahuan ya. Tapi secara empiris
kita dari TK, dari kecil, kita sudah bisa melihat, oh ada bintang, oh ada bulan, oh ada matahari. Mereka mempunyai pergerakan, dan ini akan muncul sebuah fenomena alam akibat pergerakan benda-benda langit ini. Lah, hubungannya, bila langit ini berhubungan dengan bumi, kondisi posisi relatifnya akan memunculkan sesuatu yang namanya cuaca. Ingat, cuaca ini yang kita sebut Qi patogen eksternal. Ada angin, panas, dingin, lembab, kering, api. Mungkin bingung, orang masuk angin tuh gimana ya? Orang masuk angin itu anginnya apa masuk di dalam tubuh kita? Bukan. Masuk angin tuh energinya yang tembus. Bukan anginnya, bukan udaranya yang masuk ke pori-pori. Terus, jadi patogen angin sudah saya sampaikan sebenarnya di slide. Patogen angin itu raja dari penyakit cuaca. Ada panas, dingin, lembab, kering, api. Dan sekarang cuaca yang sekarang itu sangat berpengaruh ke sistem imunitas kita. Itu yang kita sebut sekarang itu antara lembab panas dan lembab dingin. Kadang kita kerasa lembab dingin, kadang kita kerasa panas. Kemudian ada yang namanya cilingkungan. Cilingkungan itu maksudnya yang berada di antara bumi dan langit, yang setara dengan manusia, setara. Jadi ada lingkungan fisik, itu manusia yang lain juga masuk dari bahasan ini. Ada makhluk-makhluk lain kayak tanaman, hewan, bahkan bangunan, ada tiang-tiang apa gitu, itu masuk. Rumah itu masuk ke lingkungan. Jadi ini juga akan mempengaruhi manusia. Nah, kemudian terakhir kita membahas namanya makanan. Makanan sebagaimana kemarin saya sampaikan terdiri dari karbo, sayur, hewani, protein, filosofinya sudah saya terangkan. Dan ini harus yin yang. Sebenarnya semua itu harus yin yang ya. Semua itu harus yin yang. Semua itu harus seimbang. Semua ini harus seimbang. Di hukum yin yang itu ada bahwa semua itu saling keterkaitan, satu padu, relatif, dinamis, dan lain sebagainya. Tapi khusus makanan karena itu asupan kita sehari-hari. Kita agak mendalami sejenak. Karakter dari makanan, dan sebenarnya bukan karakter makanan ya. Karakter energi itu selalu ada 8 sifat. Dari 4 sifat yang penting yaitu panas, dingin, lembab, kering. Kemudian ketika di sini panas, kering, ini panas dan kering, ini kering dan dingin, ini lembab dan dingin, ini lembab dan panas. Ini karakter makanan, dan ini harus seimbang. Yang dimaksud seimbang di sini, keseimbangan itu sebenarnya keseimbangan makanannya itu ini karbo, sayur, hewani, protein. Karbo, sayur, hewani, bukan protein, maaf, buah. Saya revisi sekalian ya. Nah, jadi kalau kita bicara makanannya, makanan yang lengkap bagi manusia itu apa? Ya ini, karbo, sayur, hewani, buah. Terus keseimbangannya sama manusianya itu apa? Nah, ini yang kita sebut yin yang-nya. Jadi ketika kita sumuk panas, ya carilah sesuatu yang dingin. Ketika kita dingin, carilah sesuatu yang panas. Ketika kita kerasa lembab itu
di perasaan itu seperti sumuk ya, gerah. Ada keringat karena cuaca umpamanya habis hujan panas atau habis panas hujan, itu terasa lembab. Kalau orang Jawa bilang sumuk, gerah, berkeringat. Nah, nanti apakah yang kita rasakan itu berkeringat kedinginan atau berkeringat kepanasan? Nah, itu beda. Jadi secara sederhana saya terangkan kayak gitu. Ya, terima kasih.